Di video kali ini kita akan bicarakan bahasa pemrograman yang cocok buat teman-teman yang mau mulai atau baru mulai belajar programming. Supaya tidak takut salah pilih dan supaya sukses masuk ke industri IT. Langsung saja kita mulai, jangan kemana-mana. Halo teman-teman, saya Hamdan, saya software engineer Indonesia, sekarang bekerja di Silicon Valley, Amerika. Menurut saya salah satu faktor terpenting adalah kebutuhan pasar. Kita belajar supaya ilmu yang bermanfaat, kan? Apa gunanya kita belajar susah-susah kalau ternyata tidak ada yang perlu atau tidak membutuhkan skill kita. Karena itu harus hati-hati, karena banyak buku teks pemrograman zaman dulu menggunakan bahasa seperti Pascal dan Delphi. Ini mungkin dulu banyak dipakai, tapi sekarang terus terang udah jarang banget. Bahasa-bahasa seperti ini dihindari saja. Oke, berarti harus lihat kebutuhan pasar. Apakah kita langsung saja cari bahasa pemrograman nomor 1, paling banyak dipakai terus belajar itu aja? Ini sebenarnya bukan pilihan yang buruk kok. Bahasa nomor 1 menurut survei developer Stack Overflow terakhir tahun 2020 adalah JavaScript. Bahasa ini dipakai oleh 70% dari developer profesional dalam setahun terakhir. Ini adalah pilihan yang cukup bagus untuk pemula. Bahkan channel kita punya beberapa video untuk belajar JavaScript dari nol. Kita udah kumpulkan di suatu playlist. Kalau tertarik, silahkan cek playlist ini setelah teman-teman selesai nonton video ini. Apa harus JavaScript? Enggak juga. Untuk lebih jelasnya, kita harus bahas dulu jenis-jenis developer. Ada banyak jenis developer atau jenis software engineer. Saran saya untuk teman-teman yang baru mulai, dari banyak jenis ini, ada dua yang sangat bagus untuk jalur masuk industri IT, yaitu web developer dan mobile developer. Dua-duanya sangat dibutuhkan industri karena siapa saja, bisnismen aja pasti butuh bikin website atau bikin app. Dan karena itu, dua jenis developer ini selalu dicari. Selain itu, belajar dari nolnya nggak terlalu susah, seperti misalnya bidang-bidang software engineer yang lebih spesial, seperti misalnya machine learning atau game engineer. Web developer sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu front-end dan back-end. Front-end mengurusi bagian depannya, misalnya tampilan website, bagaimana supaya tampil cantik, interaksi dengan pengguna supaya websitenya dipakai, dan seterusnya. Disinilah muara atau hilir terbesar kalau belajar JavaScript. Karena JavaScript digunakan untuk memprogram interaksi-interaksi di halaman web. Karena itu, untuk jadi engineer front-end, nggak ada pilihan lain selain menguasai JavaScript, karena ini wajib dan mutlak dipakai. Selain JavaScript, untuk jadi engineer front-end perlu belajar HTML dan CSS. Ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman, tapi banyak yang bilang ini bahasa markup. Kalau backend itu apa? Backend itu adalah bagian belakang dari sebuah website. Misalnya untuk memproses permintaan dari front-end, menyimpan data, memutuskan apa saja yang bisa dilakukan user, apa saja yang tersedia, dan seterusnya. Untuk backend, ada lebih banyak pilihan bahasa pemrograman, tapi untuk pemula, saran saya, pilih saja bahasa pemrograman yang terbanyak dipakai. Ini contohnya adalah PHP, Java, Python, dan C#. By the way, nggak perlu semuanya. Kalau baru pemula, pilih satu aja dan cukup. Kenapa? Karena satu server menggunakan satu bahasa pemrograman saja, jadi tidak digabung dalam satu server. Jadi baiknya pilih bahasa backend atau bahasa frontend. Dua-duanya nggak ada salahnya, sama-sama bagus dan sama-sama dibutuhkan dan kepake. Tergantung jalan mana yang jadi target teman-teman. Dari pengalaman saya, kadang-kadang yang mana yang cocok itu juga sesuai dengan personality masing-masing. Ini pengalaman saya aja ya, belum tentu benar atau salah. Kalau suka membuat sesuatu yang langsung dipakai user, tampak cantik, enak dipakai, dan seterusnya, ini kepribadian yang cocok dengan engineer frontend. Sebaliknya, kalau suka membuat sistem yang stabil, teratur, sistematis, tanpa harus dipercantik, ini kepribadian yang cocok dengan engineer backend. Ini tebak-tebakan saya aja sih dari pengalaman selama ini. Nggak tahu, bisa jadi saya salah atau bisa jadi saya cuma mencocok-cocokkan. Sebenarnya selama karir saya sendiri, saya sudah mengerjakan baik front-end maupun back-end, dan dua-duanya nggak pernah masalah kok. Tapi kalau benar-benar bingung milih back-end atau front-end, bisa aja pakai tips sesuai personality yang saya sebutkan tadi. Terus kalau mobile engineer gimana? Kalau ini sih saya sendiri belum pernah ngerjain sendiri, tapi cuma tahu dari teman-teman aja. Kayaknya mirip-mirip front-end engineer juga harus ngerjain sesuatu yang tampil bagus, tampak cantik, dan enak dipakai oleh pengguna. Tapi teknologinya beda, karena yang dipakai bukan JavaScript, tapi teknologi terkait OS dari HP yang digunakan, yaitu yang terbanyak sekarang adalah Android dan iOS. Untuk Android, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java, atau saudaranya yaitu Kotlin. Kalau iOS, pilihannya yaitu Swift atau Objective-C. Kalau untuk pemula, ya semua inilah yang kita sebutkan tadi, bahasa-bahasa pemrograman yang bagus atau cocok untuk dipelajari, tergantung cabang software engineer yang diminati. Kalau dibuat tabel, kira-kira seperti ini. By the way, kalau mau tahu jenis-jenis software engineer yang lebih lengkap, termasuk di luar yang kita bicarakan tadi, channel kita juga punya videonya yang bahas ini. Kalau tertarik, silakan cek linknya di bawah.
belajar semua atau satu dulu aja? Kalau untuk pemula, saran saya sih fokus di satu bahasa dulu, dan jangan cuma tahu dasar-dasarnya doang. Kalau cuma itu, semua orang juga bisa mengklaim di CV udah belajar bahasa pemrograman yang banyak. Tapi kalau cuma tahu dasarnya doang, apa gunanya dan siapa yang akan mencari? Daripada gitu, mending tahu satu bahasa aja, tapi udah lumayan expert dan tahu lebih dalam. Bukan cuma tahu cara bikin if-else atau for loop, tapi juga tahu framework yang digunakan dan bisa membuat sesuatu yang lumayan produktif. Kuncinya, gimana jadi expert adalah banyak praktek. Contohnya gimana? Misalnya untuk JavaScript front-end, saat ini ada 3 framework yang sangat banyak dipakai, yaitu Vue, Angular, dan React.js. Coba misalnya bikin website gunakan salah satu dari 3 framework ini. Jalanin tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada dalam membuat website dari nol menggunakan framework seperti ini. Jangan menyerah kalau susah, karena sambil jalanin semua kita akan semakin mahir dan semakin pintar. Hasilnya nanti sesuatu yang bagus, yang bisa ditunjukin di resume, atau bisa kita bicarakan saat wawancara kerja, dan selain itu, tentunya kita jadi semakin expert dalam bahasa pemrograman tersebut. Ini adalah sesuatu yang lebih konkret dan akan dinilai lebih baik daripada misalnya cuman tulis, saya bisa bahasa pemrograman ada 5, tapi cuma tahu dasar-dasarnya doang, dan nggak ada yang mantap yang bisa ditunjukin. Kalau karir teman-teman udah maju nanti, baru belajar bahasa pemrograman tambahan akan berguna, tapi kalau untuk mulai, cukup expert di satu bahasa dan framework saja, itu lebih baik. Dan bisa ngerjain suatu project yang kompleks, entah website atau aplikasi, itu jauh lebih penting. Jadi terus mulainya gimana? Ya langsung aja dipilih, dan langsung aja belajar. Kalau pilih salah satu dari bahasa-bahasa yang kita sebutkan tadi, insya Allah nggak akan salah pilih dan akan berguna. Kalau belum pernah ngoding sebelumnya, belajar dasar-dasarnya dulu. Kalau misalnya pilih JavaScript, channel kita punya playlistnya untuk belajar seperti saya sebutkan tadi. Silahkan coba itu, atau silahkan juga coba tutorial lain atau tempat belajar lain yang banyak di buku dan di website di internet. Banyak tersedia kelas-kelas online yang sangat bisa banget untuk dipelajarin sendiri, terutama kalau bisa bahasa Inggris. Atau kalau mau ikut kelas dengan guru pun nggak apa-apa juga. Terus kalau udah tahu dasar-dasarnya, itu bagus, tapi jangan berhenti di situ aja. Lanjut ngerjain proyek, misalnya bikin website atau bikin aplikasi. Disitulah kita baru benar-benar belajar sesungguhnya dan menguasai materinya. Proyek-proyek ini mungkin awalnya ngikutin textbook dulu, tapi jangan cuma berhenti di situ saja. Kalau cuma niru atau ngikutin instruksi dari buku, semua orang juga bisa. Tapi kita harus gunakan kreativitas. Misalnya kalau bikin website, pikirkan fitur-fitur apa yang bisa ditambahkan dan kita implementasikan supaya websitenya kelihatan spesial dan kita bisa showcase atau tunjukkan kalau kita benar-benar mahir dengan bahasa dan framework ini. Jadi kalau misalnya diwawancara sering ditanyain tuh, apa proyek tersulit yang Anda pernah kerjakan? Atau jelaskan kenapa itu sulit dan apa tantangannya. Teman-teman bisa menjawab dari pengalaman sendiri dan mengimpress orang yang wawancara dan tidak harus ngarang banyak. Oh ya, poin terakhir. Jadi untuk konsep-konsep dasar pemrograman itu konsepnya sama aja kok di setiap bahasa. Cara menuliskannya aja yang beda. Jadi misalnya if, else, for loop, method, atau fungsi, itu semuanya ada di setiap bahasa. Yang membedakan itu baru kalau level lanjutan atau level framework. Jadi nggak usah terlalu takut salah pilih, terutama untuk pemula, karena kalaupun harus ganti bahasa, paling nggak udah belajar dasar-dasarnya dan itu kepake terus di semua bahasa. Jadi belajar bahasa setelah belajar JavaScript itu nggak mulai dari nol lagi kok. Beda dengan misalnya kalau udah bisa bahasa Indonesia terus mesti mulai belajar bahasa Inggris lagi, ya itu harus mulai dari nol dan lumayan sulit. Tapi kalau bahasa pemrograman nggak seperti itu. Dengan kata lain, mending salah pilih daripada kelamaan mikir atau kelamaan milih tapi nggak mulai belajar. Kalau pilih salah satu bahasa yang banyak digunakan, baik di front end, back end, atau mobile seperti yang kita sebutkan tadi, insya Allah itu aman, bakal kepake dan ada kebutuhannya. Hati-hati aja jangan sampai kita milih bahasa yang langka atau nggak kepake. By the way, di channel kita juga ada video daftar bahasa pemrograman yang terbanyak dipakai. Kebanyakan udah kita bicarakan di video ini, tapi kalau teman-teman ingin mendalami dan tahu bahasa-bahasa yang lain, silahkan dicek. Semoga bermanfaat. Di bawah ada link-link terkait buat teman-teman yang ingin lebih mendalami dan mengetahui lebih lanjut, silahkan dibuka. Oh ya, channel Pintar Programming kita ini berisi video-video terkait wawasan di bidang IT, terutama seputar pemrograman untuk teman-teman yang baru mulai. Kalau suka, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa!